Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du, qala ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa wa 'aynan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum nas wa ahsanuhum khuluqan. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasuluhu karim. Nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat al-mukarramat wal mukarramat yang sama-sama kita hormati segenap pengurus Masjid Hizbul Islam, Kampus Rizal serta jajaran, akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kajian rutin kita yang insya Allah setiap kita mendapatkan limpahan karunia anak Allah Subhanahu. Amin ya rabbal alamin. Pertama, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Sampai hari ini, sampai detik ini, sampai setelah hampir ini kita diberikan banyak karunia oleh Allah, banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Qur'an itu di penghujung surah Al-Kahfi, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi." Katakan wahai Muhammad, kalau seandainya lautan lalu kita agak sayup namanya ke lautan, kita bayang ke sungai musim, kita bayangkan itu di pinggirnya, kita bayangkan seluruh banyu yang ada di sungai jadi tinta, seluruh banyu itu jadi tinta, anggurannya tinta pena. Kemudian tinta itu kita pakai untuk menulis segala nikmat Allah. Tidak dari kalimat Rabbi, untuk menulis seluruh kalimat, seluruh kuasa, seluruh takdir, seluruh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tulis, kita singkong terus. Lana bidal bahru qabla an tanfada kalimat Rabbi. Akan habis banyu itu, akan habis banyu lautan itu atau banyu sungai itu qabla an tanfada kalimat Rabbi, sebelum habis nikmat Allah kita cari. Walau ji'na min mithlihi madada, walaupun kami datangkan banyu sebesar itu. Artinya memang kita diajak mengukur, diajak menghitung nikmat Allah, karunia Allah kepada alam semesta, kepada kita ini, sehingga kita jangan terlalu sering untuk mengeluhkan apa yang sudah kita dapat, dan terlalu sering membayangkan berangan-angan dengan apa yang kita belum dapat. Karena sejatinya kita ini diperintahkan untuk mensyukuri apa yang telah Allah karuniakan kepada kita dengan senantiasa bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umat Rasulullah SAW yang senantiasa mencintai Nabi, hidupkan sunnah Nabi, senantiasa mengikuti apa yang Nabi Muhammad SAW dan senantiasa mencintai Nabi sampai akhir hayat kita dan akhirnya mendapatkan syafaat. Amin. Bapak Ibu yang masih dirahmati Allah, adalah pada kesempatan ini mengambil barokah untuk mengucapkan di awal pertemuan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan kali ini kita masuk pada bab salat. Setelah kita menyelesaikan bab taharat, bersuci, izalatul najasah, menghilangkan najis, al-istijmar, menghilangkan najis dengan batu, kemudian wudu, menghilangkan hadas kecil dengan media kayu, kemudian ghusl, mandi, menghilangkan hadas besar dengan media kayu, kemudian tayamum, mengganti daripada wudu dengan mandi dengan media debu, kemudian macam-macam baju, kemudian macam-macam lagi. Selesai itu kita sedikit-sedikit bahas, maka masuklah kita di salah satu bab yang cukup penting, yaitu bab salat. Salat ini merupakan kewajiban kita baru-baru, baik laki-laki ataupun perempuan yang sudah balik, yang sudah mukallaf, maka diwajibkan kepada kita. Kalau haji ada embel-embelnya. Apa embel-embel haji di dalam hadis itu? Wa ta'ujjal baita man istata'a ilaihi sabila. Melaksanakan ibadah haji siapa yang mampu melaksanakan, baik secara finansial ataupun secara fisik. Orang yang sudah dalam keadaan mampu, barulah kewajiban itu muncul untuk dia. Orang yang sudah keadaan mampu, finansialnya mampu, fisiknya mampu, keadaannya mampu, maka kewajiban itu muncul untuk dia. Tapi ketika belum dia mampu, artinya belum mampu itu, belum bisa dia mencapai itu. Kalau di dalam segi finansial dia membaca, harta yang dia punya hanya sebatas untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sehingga dia membaca sekarang misalnya nak booking sip untuk menjadi jamaah haji. Dia nak booking sip untuk menjadi jamaah haji itu, haji reguler itu kita nyetorkan duit ke bank muamalah senilai 25 juta. 25 juta kita diminta untuk nyetor dulu. Sudah kita nyetor, diterima berkas-berkas kita, maka kita sudah ditetapkan sebagai jamaah haji yang menunggu. Berapa lama kita menunggu itu? Per hari ini di provinsi kita Sumatera Selatan, kuota hajinya 22 tahun atau sampai 25 tahun. Kalau kita sudah 22 tahun, tiba waktunya kita berangkat, kita harus melengkapi lagi administrasi finansialnya, dan itu biasanya dirapatkan oleh anggota-anggota dewan kita setiap tahunnya. Tahun kemarin kurang lebih 20 sampai 30 juta tambahan. Semampu itu kita mampu kira-kira, berarti kisaran duit kita itu disebut orang mampu. Kita harus punya duit yang minimal duit itu 25 juta untuk menggugurkan kewajiban haji itu.
duit 25 juta dia nggak pakai. Duit 25 juta itu yang memang free bebas. Ada duit 25 juta cuma utang di bank 50 juta dan tidak ganti, masih nyantuk juta, masih nyantuk. Harus kita manis dan mengakhiri itu kalau haji. Kalau zakat beda lagi. Zakat itu pun diwajibkan kepada kita, dan kalaupun kita tidak mampu melaksanakannya berarti kita ini mustahil zakat. Wong yang berhak menerima zakat mustahil, kita tidak mampu berzakat. Berarti finansial kita memang sudah di bawah, sebagaimana 8 bagian daripada penerima zakat. 2 di antaranya fakir, miskin. Fakir itu wong yang ada penghasilan sama sekali, miskin itu wong yang ada penghasilan tapi penghasilan tidak cukup memenuhi kebutuhan. Wajib untuk berzakat, bahkan dia menjadi mustahil zakat. Puasa, baik itu dulu. Ayyam mahdudah, hari-hari yang sudah ditentukan. Faman kana minkum maridan aw ala safar fa iddatun min ayyamin ukhra. Wong itu diwajibkan berpuasa, kita sebagai muslim ini diwajibkan berpuasa pada hari-hari tertentu atau di hari-hari bulan Ramadan dan 2 kecuali. Aman kana minkum maridan, kalau ada di antara kita yang sakit, atau ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra, atau dalam keadaan perjalanan musafir, maka diganti dengan hari yang lain. Ada untuk. Namun ketika kita bicara sholat, maka sholat ini kewajiban yang mutlak, khususnya untuk laki-laki, khususnya untuk laki-laki, dan juga umumnya ibu-ibu juga. Selain ibu ada ibu terkait, sehingga dekat di alasan kita, dekat di alasan pada sholat itu. 5 waktu ini adalah kewajiban kita yang mutlak, harus dilaksanakan. Tapi sakit, maka kita tidak mengumpulkan kewajiban sholat kita sakit itu, karena sholat itu diberikan keringanan. Wong yang sakit tidak mengumpulkan kewajiban sholat, tapi diberikan keringanan semaksimal. Kalau kita sakit tidak kuat tegak, maka sholatnya duduk. Kalau tidak kuat duduk, maka sholatnya berbalik. Dan kuat berbalik, maka sholatnya boleh. Dan baca bergerak saat boleh, maka sholatnya pakai isyarat. Dan baca lagi pakai isyarat, maka dia sholat. Maka sholat selesai. Jadi kalau sakit tidak menjadi hal kita untuk dibolehkan meninggalkan sholat. Dibolehkan meninggalkan sholat. Di sholat ini luar biasa. Oh, lagi perjalanan safar. Kalau puasa tadi boleh membatalkan puasa ketika safar. Kalau sholat, nah boleh. Maka ada syariat, kaki kita belajar juga di sini di ujung bab sholat ini ada sholat jamak dan qashar. Jamak itu menggabungkan 2 sholat, qashar itu meringkas sholat yang 4 ketika safar, ketika kita oh ini lagi kena musibah, kena bencana, rumah kita roboh, sekolah roboh, masjid roboh, tidak menggugurkan kewajiban kita untuk sholat. Oh ini lagi perang situasi ini, lagi gawatnya, lagi kacaunya, itu tidak pacak masing-masing dengan sholat di masjid, maka tidak menggugurkan kewajiban kita untuk sholat.
Maka di dalam sholat juga ada syariat sholatul khauf. Sholat dalam keadaan takut, sholat dalam keadaan gemerlap. Udah acara ini lagi di puncak kendaraan, di puncak kuda, di puncak mobil, di puncak kapal, di puncak pesawat, tidak menggugurkan kewajiban. Hanya kita nak cari alasan apa lagi? Apa lagi kita cari alasan? Kecuali kalau kita sudah mati. Kalau kita masih hidup, kita sholat di belakang imam. Selain itu kita sholat di depan imam. Nak semayang di depan imam atau di belakang imam? Malah di belakang imam. Gerakan imam kita belok. Di depan imam kita punya belok. Dan juga mengapa. Jadi sholat ini kewajiban yang luar biasa. Yang hari ini kaum muslimin ini banyak meninggalkan, banyak melalaikan. Padahal sholat ini tarikh sholat termasuk dosa-dosa besar. Kita galak minum minuman khamar, kita galak narkoba, itu dosa besar. Kita galak makan duit riba, itu dosa besar. Kita galak membuang dosa besar. Kita galak makan daging babi, daging anjing, dosa besar. Tapi ngapa kaum muslimin hari ini dengan ringan meninggalkan sholat? Padahal dosa meninggalkan sholat sama besarnya dengan dosa minum khamar. Padahal dosa meninggalkan sholat sama besarnya dengan dosa membunuh tadi. Ini jadi perhatian untuk kita sehingga kita tidak meremehkan sholat, tidak menggampangkan sholat. Mudah-mudahan kita itu termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa menjadikan sholat itu yang utama. Sholat yang lain. Karena Nabi Ibrahim pun berdoa ya, sholat yang utama. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbi ja'alni muqimas sholat wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Ya Allah, jadikan aku ini orang yang mendirikan sholat, senantiasa menjaga sholat, senantiasa menjaga sholat. Wa min dzurriyyati, dan anak cucu keturunan, dan anak cucu keturunanku. Maka ya Allah, terimalah doa ini, kabulkan. Masya Allah. Jadi berat tantangan hidup zaman sekarang ini. Apalagi bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga. Bapak-bapak ini, kita ini Pak, sebagai suami, sebagai bapak, sebagai kepala rumah tangga, di dalam rumah tangga itu menjadi nakoda, jadi pimpinan. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Wa rajulu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian memimpin dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Ibu-ibu sholat, ngaji, lakinya tak sholat, lakinya tak ngaji, lakinya mabok, lakinya berjudi. Ibu-ibu tak ada dosa. Ini ibu harus pikir dulu ya. Ibu-ibu tak ada dosa. Tapi kalau kami ini sebagai suami, kami sholat, kami puasa, kami zikir, tapi kami tidak baca mengenai istri, bahkan tak mengingatkan istri dia tak sholat, maka kami tidak berdosa. Bapak-bapak ini tidak berdosa. Sehingga penting, apalagi kajian ini membahas tentang sholat, mengingatkan kita lagi, memahamkan kita lagi betapa urgennya sholat ini, betapa pentingnya sholat ini, sehingga kita tidak lagi menggampang-gampangkan sholat. Sekarang alhamdulillah Allah memberi kita hidayah, Allah memberi kita taufik, Allah memberi kita kemudahan. Bahkan kita tidak cuma menunaikan sholatnya baik,
tapi kita dimampukan oleh Allah menunaikan sunnah sholat ini. Sholat itu wajib. Kemudian disunnahkan kita sholat di masjid berjamaah. Sholat berjamaah di masjid itu 27 derajat lebih baik daripada sholat jamaah. Nah, penting sholat berjamaah itu jauh lebih baik. Karena apa? Karena sholat berjamaah itu setiap kita yang jadi makmum ini, itu pahalanya Allah lipat gandakan. Dan setiap kita khusyuk dan khusyuk dapat pahala dari Allah SWT. Kecuali kalau kita sholat yang WA. Kalau sholat yang WA, baru takbir lagi tenang di kunci motor, baru takbir lagi tenang di utang, lagi sholat di rumah, mandi dulu, sarung-sarung kunci, pakai baju kaos baik, lagi semuanya ini dibuat pakai daster tepuk. Mana nak masuk? Semuanya apa nih? Bini lewat. Maka itu boleh. Malaikat sudah memanggil. Coba kita ke masjid, pakai pakaian rapi, pakai pakaian wangi, kita berjamaah 20 menit. Setiap langkah kita kaki kanan itu mengangkat derajat, kaki kiri menghapus dosa. Masya Allah, Allah mudahkan kita langkah-langkah kita untuk menunaikan sholat. Maka dalam kitab salat ini mari kita bersama-sama sedikit demi sedikit untuk memahami sehingga mudah-mudahan menambahkan kekhusyukan kita di dalam salat dan hati-hatian kita di dalam salat. Sebagaimana kemarin kita bahas bab wudu, salat tidak akan sah kecuali dengan wudu. Salat tidak akan Allah terima kecuali harus berwudu dulu. Maka ketika orang itu wudunya benar, maka sholatnya akan benar. Kalau sholatnya benar, maka akhlaknya akan benar. Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu akan menghindarkan pelakunya daripada perbuatan keji dan perbuatan munkar. Sholat itu akan menghindarkan kita dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Sholat yang jamaah, sholat yang benar. Kalau sholat kita benar, akhlak kita benar. Kalau akhlak kita benar, Islam kita benar. Nah, berarti bermuaranya dari wudu kemudian ke sholat, barulah kita untuk memperbaiki kehidupan kita. Kalau bisa kita sekolah komplek ini dari sana, baca mengenai sholat kalau bagus kalau sholat, maka insya Allah Allah berkati. Allah berkati. Kalau segalanya berawal untuk kita mengenai sholat. Maka di sini setelah kemarin kita bahas tentang fi'adal sholat, adal sholat, selanjutnya fi'sul sholat, tentang syarat sah sholat. Syarat sah sholat. Surut sholat zamannya. Syarat sah sholatnya adalah 4. Syarat sah sholat adalah 4. Artinya kalau syarat ini yang terpenuhi, maka sholat itu dan sah. Jangan-jangan ketika kita sholat ada syarat yang terpenuhi, sehingga sholat kita tadi tidak sah, sehingga sholat tadi tidak merubah diri kita. Semayang cuma mudi gua berjalan terus. Semayang cuma temperamen. Semayang pokoknya memang musim bung semayang, musim bung berjudi. Berjalan lalu ada kan pantau kan itu. Memang kalau pengajian melo pengajian. Buat apa? Melo apa? Kata orang melo. Dapat dia. Jadi
Ini yang buat berarti sholat kita itu tidak terperhatikan dengan benar. Apa syarat-syarat sah sholat tadi? Suruh sholat tamaniyah, sholat itu syarat sah sholat itu 8. Taharatul hadatsain, bersih dari 2 hadas, suci dari 2 hadas. Nah, ini syarat sah. Ayah Pak kita sholat nak 10 rakaat, nak 20 rakaat, cuma tak suci, batal. Wudhu kita batal, atau kita punya hadas besar, tidak sah sholat. Jadi harus benar-benar. Berarti kita sudah harus ada benarin. Minimal kita sudah tahu ilmunya, kita benarin wudhu kita benarin istinja kita. Benar istinja. Kita bahas kencing tidak beristinja, tidak hilangkan hukum najis. Kemudian dia sholat, walaupun dia berwudu, tapi hukum najis tadi belum hilang, maka tidak sah sholat. Kita meremehkan, berhati-hati ketika kita meremehkan. Maka suci penting, wudu penting untuk menjaga sahnya sholat. Kemudian wallahalatu anin najasah bitaubi wal badani wal badan. Syarat sah yang kedua, syarat sah sholat ini suci dari najis. Baik tadi suci dari hadas, yang kedua suci dari najis. Apa yang harus suci? Tahu pakaian kita. Yang kita pakai ini harus dipastikan suci dari najis. Jangan ada najis yang menempel. Jangan ada najis yang menempel. Najis 2 macam yang kita bahas kemarin, ainiyah dan hukmiyah. Ainiyah itu yang nampak jelas, ada warnanya, ada rupanya. Hukmiyah itu yang tidak tahu, harus suci. Wal badan kita. Makanya sebelum sholat, apalagi belum masjid ini, disunnahkan untuk membersihkan diri, mandi. Sunnah sebelum kita sholat masjid, apalagi tadi sholat Jumat. Sunnah mandi, bersihkan diri. Agar apa? Agar kita mendapatkan kebaikan yang begitu menjaga diri kesucian badan. Wal makan, tempat. Jadi pakaian harus suci, badan kita suci dari najis, dan tempat suci dari. Yang ketiga, wasatrul aurat. Satrul aurat, nutup aurat. Nutup aurat. Jadi kita wajib ketika kita sholat ini menutup aurat. Maka al-aurat arba'un, aurat itu dibagi jadi 4. Aurat itu arba'un. Yang pertama auratul rajuli mutlaqan wal amanati fi shalah. Aurat laki-laki itu antara ma baina surrati wa rukbati, apa yang di antara pusat dengan lutut, pusat dan lutut, itu aurat laki-laki. Jadi harus tertutup, Kemudian wa auratul hurriyati fi shalah, aurat perempuan ketika sholat, ibu-ibu, karena ini bagian dari syarat sah sholat. Jami'u badaniha masih wal wajhi wal kaffain. Jami'ul badan, seluruh badan kecuali wajah wal kaffain, 2 telapak tangan. Jadi seluruhnya
seluruh harus ditutup. Wal awratul mudhiyah wal ummah tinggal ajanib. Wal awratul mudhiyah wal ummah tinggal ajanib. Dan aurat perempuan kepada mukasim yang bukan mahram, ajnabi itu bukan mahram, jami'ul badan, seluruh badan. Wa inna maharimiha wan nisa, dan di antara mahramnya wong yang ada hubungan darah dengan dia, wan nisa, dan sesama perempuan, ma baina surrati wa rukbah, antara perut dan juga tubuh. Nah, jadi jelas aurat ini merupakan syarat sah salat itu sebagai laki-laki harus memenuhi aurat apa yang di antara pusat dan juga sampai tubuh. Di pusat sampai tubuh. Berarti sah kalau itu sholat tidak pakai baju, asal pusat kita cobalah lagi ke masjid dan baju, kira-kira dapat sah-sah dapat. Karena ada tempat di dalam beragama. Itu ada gubernur, ada wali kota, itu dirapi, berjam, agak pakai baju jahatnya, baju biasa-biasa, kain pendek. Ini menghadap al-Qadri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia harus menutup aurat. Syarat sah yang keempat, wastiqbalul qiblah, ngadep kiblat. Wajib merupakan syarat sah salat. Sehingga bangunan masjid itu sebelum dibangun harus disahkan dulu kiblatnya. Harus disahkan dulu kiblat. Sebelum dibangun fondasinya, kita minta dari Departemen Agama, kita minta dari Majelis Ulama untuk tengok dulu, ukur dulu mana yang tepat daripada kiblat. Penting. Kenapa? Karena kiblat ini merupakan satu hal yang menjadikan kita ini bersatu. Kiblat itu di Ka'bah, ada di Mekah, maka kita melihat satu tempat, kita menghadapkan kepada satu tempat yang sama. Atau yang tidak beriman, atau yang bukan Islam, dia ngomong, oh Muslim ini ada kami. Ngomongin kami yang patung, mereka yang bapak batu yang ada di Ka'bah. Batu besar itu bermakna apa? Padahal sudah dibantah dalam surah Al-Qur'an, fal ya'budu rabbaha sajdain. Beribadahlah kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan daripada asal bait, rumah ini, Ka'bah ini, bukan yang Ka'bahnya, tapi Tuhan. Tapi untuk menghadapkannya itulah kiblat dengan arah yang sama. Dulu kita berkiblat di satu tempat yang disebut dengan Masjidil Aqsa. Berkiblat di Masjidil Aqsa. Sebelum Allah ganti syariat dengan memindah kiblat. Jadi kiblat pertama kita yaitu Masjidil Aqsa. Dan kali ini Palestina itu Masjidil Aqsa itu masih dijajah, masih belum bisa sepenuhnya untuk didapatkan oleh kaum muslimin. Maka minimal kita sebagai orang yang beriman ini menyelipkan doa-doa kita untuk saudara-saudara kita di Palestina. Apalagi di Palestina itu ada kiblat pertama kaum muslimin. Sebagai perhatian kita, karena jangan sampai kita ini ketinggian perang sama sekali.
Bahkan ada mungkin di antara kita dan kamu di hubunganmu yang cair. Kalau apa menurut lagi ini bukan hal yang benar. Sekilas benar. Tulung bewa ini bukan soal tulung menolong. Ini soal sikap kita. Kita tidak baca menolong sana. Karena kita juga yang ditentang dan tidak perlu pernah kita tolong di sana kita tolong. Dua-duanya kita tolong. Jangan sampai lisan kita ini akhirnya dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita cari omongan benar, tapi ternyata salah. Kalau memang harus kita doa, yang dekat kita tolong, yang jauh kita tolong. Kalau kita baca kita tolong dengan materi, atau minimal kita selipkan dalam doa. Itu tidak bisa bantunya sekarang untuk saudara-saudara kita di Palestina, minimal kita tolong. Jadi jangan sampai ditolak dulu, bahkan harus karena kita bina, karena kita menggunakan hal-hal yang baik dan benar. Nah, jadi wa istiqbalul qiblah yang keempat menghadap kiblat. Yang selanjutnya yang kelima, syarat sah salat itu walaupun waktu masuk waktu sholat. Jadi sholat itu sah tempat waktunya, masuk waktu. Cuma yang waktunya sudah ada. Sekarang kita ada jam. Kalau zaman dulu belum ada jam. Meninggal. Nah, ini latihan tes untuk hari. Jadi kita lagi jam HP itu ini, ada aplikasi sholat, kemudian masjid itu di mana-mana, azan bulan dengar jauh-jauh, sehingga waktu sholat itu sekarang ini jelasnya. Di mana kita berada, pasti kita ditetangga dengan waktu sholat. Pasti kita ditetangga dengan waktu sholat. Kecuali kalau mungkin ada sholat kita yang ada di pedalaman, yang jauh dari keramaian, yang di hutan, nah, mungkin dia sulit untuk menempatkan waktu sholat. Kalau kita ini lagi ingat berkali-kali dengan waktu sholat, azan itu bukan cuma sekali, tapi seluruh masjid yang ada di sekitar rumah kita tuh memang sudah azan. Tapi kadang kenal kalau sudah azan. Salah satu syarat sah sholat ini masuk waktu sholat. Berarti kalau belum masuk waktu sholat, belum baca sholat, belum baca. Nah, semuanya dulu jam 11. Tidak sah salah satu itu salah satu. Kemudian wal ilmu bi fardiyah, mengetahui alim atau ilmu bi fardiyah itu mengetahui fardu-fardu, rukun-rukun sholat, takbiratul ihram, kemudian rukuk, kemudian gerakan sujud, itu bagian-bagian dari fardu-fardu sholat itu tahu. Itu sebagai syarat sah. Kemudian yang ketujuh wa alla ya'taqida fardhan min furu'i sunnah. Tidak berkeyakinan bahwa yang fardu itu sunnah. Oh, itu sunnah di waktu baik. Tidak. Jadi kalau berkeyakinan yang fardu itu sunnah, maka sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Wajibinabul mubtilat. Yang kedelapan, syarat sah sholat itu menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Jadi menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Di sholat ini satu hal yang penting, 8 hal tadi yang menginginkan kita sebagai syarat sah sholat. Yang pertama, taharatul hadatsai, bersih dari hadas, wa taharatu min najasa bil qawli wal badani wal makan, bersih dari najis, baik pakaian, kemudian badan dan tempat, masabul aurat, tutup aurat, kemudian menghadap kiblat, kemudian masuk waktu sholat, mengetahui hukumnya, kemudian tidak berkeyakinan yang rukun itu sebagai sunnah, kemudian tidak melakukan pembatal sholat. Dengan 8 hal itu kita lakukan dengan baik atau kita jauhi waktu tidak membatalkan sholat, maka sah sholat.
sampai sah. Jadi jangan ragu-ragu atas kesahan sholat itu. Kalau kita sudah tahu 8 hal itu, maka sholat kita itu sah. Ini baru urusan sah. Yang namanya fikih ini membahas tentang sah dan tidak sah, benar dan tidak benar, atau perbedaan antara satu dan yang lain. Jadi kalau urusan itu dimuat beda, nah itu lain hal. Sholat kita itu. Jadi antara sah dan sahnya dulu. Tapi insya Allah ketika kita mengilmui, mengamalkan hal-hal ini, insya Allah itu menuju bahwa sholat kita itu. Jadi minimal kita mengetahui antara sah atau tidak sahnya sholat. Nah itu di suruh sholat, sahnya sholat. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang rukun sholat. Maka rukun sholat ini panjang, jadi mudah-mudahan bisa kita ringkas sebagai pembahasannya karena banyak rukun sholat ini banyak, ada 17 rukun sholat. Kemudian pelan-pelan kita pahami masing-masing sehingga pecah rukun wudu dan rukun tayamum. Ketika yang rukun itu tidak dilaksanakan, maka batal. Salah satu rukun wudu yang kita laksanakan, maka wudu itu batal. Nah, salah satu rukun sholat yang kita laksanakan, maka sholat itu batal. Jadi, benar-benar 17 ini kita pahami dengan baik, dan insya Allah memberikan sholat itu lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pada Allah pun bila disuruhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.